Hai, saya Cahaya Ramadhani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang operasi dasar MySQL menggunakan CLI atau Command Line Interface. Materi yang saya sampaikan ini berasal dari website ilmukomputer.com. Jika kalian ingin mengetahui lebih dalam lagi, kalian bisa mengunjungi website tersebut. Untuk pertama-tama, kita buka dulu materinya. Nah, di materi kali ini terdapat tentang pengenalan MySQL, dasar SQL, perintah DDL, perintah DML, penjelasan tipe data, persiapan pemakaian MySQL, dan mengoperasikan MySQL dengan dua cara. Di sini kita akan menggunakan cara dengan Command Line Interface. Di sini juga terdapat contohnya ya, kalian bisa mencobanya juga, jadi bisa lebih mudah dalam mengetahuinya. Untuk pertama-tama kita masuk ke DDL terlebih dahulu. Di sini kita perlu mengaktifkan SUM supaya dapat terhubung. Kita masuk ke SUM terlebih dahulu. Kemudian yang Apache sama MySQL-nya di start. Kalau sudah, nanti kita masuk ke CMD. Untuk DDL sendiri, yaitu singkatan dari Definition Data Language, DDL digunakan untuk membangun kerangka database atau mendefinisikan database dan tabel. Perintah yang digunakan yaitu create, alter, dan drop. Menggunakan perintah create. Supaya mendukung dalam mempelajari mengenai DDL dengan mudah, sebaiknya kita coba untuk membuat database-nya. Misal kita mengambil kasus di sebuah kantor, misalnya mengenai data pribadi pegawai. Berdasarkan kasus ini, kita buat database pegawai, yaitu dengan create database pegawai. Untuk pertama-tama, nah jika kita ingin membuat database-nya, kita masuk ke CMD-nya. Yaitu masuk. Nah, ini masih belum masuk ke file MySQL, kita bisa keluar menggunakan cd. Enter, kemudian masuknya kita bisa menggunakan cd SUM SQL, kemudian enter. Nah, kita sudah masuk. Nanti tinggal ketikkan MySQL menu. Nah, ini kita sudah masuk. Di sini kita tinggal membuat database-nya. Kita buat database-nya. Kita buat database pegawai. Itu dengan cara create database nama database-nya. Di sini kita ketikkan create database pegawai. Nah, ini kita sudah buat database-nya ya. Sekarang kita lanjut ke penggunaan database-nya, yaitu menggunakan perintah use nama database-nya. Nah, di sini database sudah kita ubah ya. Kemudian, setelah menggunakan perintah di atas, kita sudah berada dalam database pegawai. Setelah itu, kita harus membuat tabel baru di dalam database pegawai. Memahami perintah pembuatan tabel secara mudah. Dalam pembuatan tabel sebenarnya sangat mudah. Kita harus sudah mengetahui tabel apa yang akan dibuat, kemudian gambaran data yang akan disimpan. Sintaks dasar untuk pembuatan tabel adalah create tabel, if not exit, nama tabel, lalu kolom di dalam kurung buka. Ini di dalamnya ada kolom, terus tipe datanya apa sama panjang. Nanti kita bisa ketikkan sesuai keinginan. Ini parameter if not exit untuk memeriksa tabel jika tidak ada atau belum dibuat. Ini kita akan membuat tabel baru. Sekarang kita akan mengimplementasikan sintaks di atas. Untuk pembuatan tabel dari kasus di atas, kita akan membuat tabel pribadi. Jadi ini tabel yang akan kita buat dengan field name NIP, dengan tipe data integer, panjang 5, deskripsinya nama induk pegawai, dan seterusnya ini ya. Dari tabel di atas, kita bisa membuat perintah SQL sebagai berikut. Jadi kita tulis saja ini ya, dengan create tabel pribadi, jam ke-10, yaitu NIP, integer, panjangnya 5, 10, not 0, primary. Oke. Kemudian, nama, dengan tipe data varchar, panjangnya 35, not 0. Kemudian tanggal lahir, underscore, lahir, tipe datanya date, kemudian check, datanya enum, dengan keterangan B,
kemudian alamat. Nanti datanya varchar, panjangnya 35, kurung, kemudian kita ketikkan kota dengan tipe data varchar, panjangnya 15. Jangan lupa dikurung, kemudian dikasih titik koma kemudian. Oke, kita sudah membuat isi dari tabel tersebut. Nah, ini terdapat penjelasannya di sini. Primary key adalah kunci utama. Dalam setiap tabel harus ada minimal satu kolom yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada not null, artinya setiap kolom tidak boleh kosong. Sedangkan jika diisikan untuk dikosongkan, dapat menggunakan parameter null. Setelah selesai, kita dapat melihat tabel yang kita buat dengan perintah show tables. Kita tampilkan ya, show tabel. Nah, ini yaitu tabel yang sudah kita buat ya. Dan untuk melihat deskripsi sebuah tabel, bisa menggunakan sintak describe nama tabel. Berarti kita menggunakan describe pribadi. Nah, di sini sudah sama ya di sini. Ini tampilan isi dari tabel yang sudah kita buat. Yang kedua, kita masuk ke perintah alter. Di dalam MySQL, alter berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang telah kita buat. Sehingga dengan penggunaan perintah alter ini, maka kita dapat mengubah kekurangan atau kesalahan pada saat kita membuat tabel. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Alter nama tabel, kemudian spesifikasi perubahan. Parameter spesifikasi perubahan adalah pilihan yang digunakan untuk mengubah struktur, yaitu ada add, change, dan drop. Mengubah kolom baru. Untuk menambah kolom baru. Untuk menambah kolom baru dalam tabel, parameter yang digunakan adalah add. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, add, kolom baru, kemudian tipe data diikuti panjangnya, first atau after kolom lama. Ada dua opsi pada sintak di atas. First artinya kolom yang baru akan ditambahkan pada urutan pertama. After artinya kita meletakkan kolom yang baru setelah kolom yang ditunjuk. Misalnya kita ingin menambah kolom baru bernama status underscore kawin dengan posisi setelah kolom atau field sex dengan tipe varchar 10. Pada tabel pribadi, perintahnya adalah sebagai berikut. Alter tabel pribadi, add status underscore kawin dengan tipe data varchar panjangnya 10, after sex. Berarti kita akan mengetiknya dengan alter tabel. Nah, ini kita sudah ubah ya. Untuk melihat hasil, gunakan parameter describe. Kita ya, dengan field status kawin berada setelah field sex. Nah, ini di sini sudah kita ubah. Di sini terdapat lagi untuk mengubah nama kolom. Apabila kita ingin melakukan perubahan terhadap nama kolom yang telah selesai dibuat, kita dapat menggunakan parameter change. Sintaksnya sebagai berikut. Alter tabel, nama tabel, change, kolom lama, kolom baru, tipe data, dan panjangnya. Contoh kita ingin mengubah kolom alamat menjadi tempat tinggal pada tabel pribadi, maka perintahnya sebagai berikut. Alter Nah, ini sudah kita ubah ya. Kemudian kita dapat melihat perubahannya dengan menggunakan describe. Nah, di sini kita sudah mengganti alamat dengan tempat tinggal. Nah, jadi kalau mau mengubah nama kolom bisa menggunakan change, dan untuk menambahkan kita bisa menggunakan add. Dan yang ketiga ada mengubah nama tabel. Apabila ternyata kita ingin mengubah nama tabel yang kita buat, maka caranya dengan menggunakan parameter rename. Sintaksnya sebagai berikut. Alter tabel, nama lama, rename to nama baru. Misalnya kita ingin mengganti tabel pribadi menjadi tabel data underscore pribadi, maka perintahnya sebagai berikut. Alter tabel pribadi to data underscore pribadi. Nah, di sini sudah kita ganti ya. Kita dapat melihat perubahannya dengan menggunakan show tables. Show tabel.
Nah, di sini sudah kita ubah yang tadinya pribadi menjadi data underscore pribadi. Menggunakan perintah drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan komponen pada tabel yang ada, baik menghilangkan primary key, kolom, tabel, indeks pada kolom. Menghilangkan primary key sintaksnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita akan menghilangkan primary key pada tabel yang telah kita buat, yaitu dengan cara alter tabel, nama tabel, kemudian drop primary key. Maka kita dapat menuliskannya dengan alter. Nah, ini kita sudah ubah ya, primary key-nya jadi dihapus. Kita dapat melihatnya dengan display. Nah, di sini kita sudah ubah ya, menjadi data, di sini nib-nya bukan menjadi primary key lagi. Nah, ini sudah hilang. Menghapus kolom tabel, sintaksnya adalah sebagai berikut. Kita dapat menghapus kolom tabel dengan menggunakan alter tabel, nama tabel, kemudian drop nama kolom. Alter. Misalnya kita akan mengubah status kawin menjadi hilang. Kita dapat mengetikkannya dengan Nah, ini kita sudah menghapusnya ya. Kita dapat melihatnya dengan display. Nah, sudah terlihat di sini, status kawin sudah hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua, yaitu perintah DML. DML sendiri yaitu singkatan dari Data Manipulation Language. DML berfungsi untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Perintah-perintah yang digunakan diantaranya yaitu insert untuk menyisipkan atau menambahkan data baru ke dalam tabel, select untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel, update untuk memperbarui data yang lama ke data yang baru, dan delete untuk menghapus data di dalam tabel. Sebelum kita lanjut dengan penggunaan perintah-perintah DML, sebaiknya kita buat dulu database yang akan digunakan untuk latihan. Kita gunakan saja database pengkajian. Nah, di sini kita dapat menggunakan perintah DDL sebelumnya untuk menggunakan perintah DML yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat database bernama pengkajian dan sudah membuat tabel bernama tabel pribadi. Nah, di sini saya juga sudah pribadi. Kita masuk ke perintah insert. Insert berfungsi untuk memasukkan atau menyimpan data dari luar ke sistem dalam database. Ada beberapa cara dalam memasukkan data, yaitu dengan menyamakan kolom dan data, menyebutkan kolom, tanpa menyebutkan kolom, dan memasukkan hanya sebagai pada kolom. Yang pertama kita akan menggunakan yaitu dengan menyamakan kolom dan data. Perintahnya sebagai berikut. Insert into, nama tabel, set, kolom pertama sama dengan data kolom pertama, kolom kedua sama dengan data kolom kedua, dan kolom terakhir sama dengan data kolom terakhir. Apabila kita akan memasukkan data pada tabel pribadi, maka perintahnya sebagai berikut. Nah, ini saya sudah ketikkan di sini, dan ini sudah diubah ya. Kemudian kita akan masuk yang kedua, yaitu menyebutkan kolom. Perintahnya sebagai berikut. Insert into, nama tabel, kolom pertama, kolom kedua, kolom terakhir, values, data kolom pertama, data kolom kedua, data kolom terakhir. Apabila kita akan memasukkan data pada tabel pegawai, maka perintahnya sebagai berikut. Nah, di sini kita sudah membuat dengan menyebutkan kolom dan sudah kita ubah ya di sini. Dan kemudian yang ketiga yaitu dengan tanpa menyebutkan kolom. Kita insert into nama tabel, values, di dalam kurung, data kolom pertama, data kolom kedua, dan data kolom terakhir. Apabila kita akan memasukkan data pada tabel pribadi, maka perintahnya sebagai berikut.
Ini sudah yang tanpa menyebutkan kolom. Kita masuk ke perintah select. Perintah ini digunakan untuk menyeleksi atau memilih atau menampilkan data-data yang ada di dalam tabel, baik menampilkan semua kolom, sebagian kolom, serta berdasarkan kondisi. Menampilkan semua kolom, sintaksnya adalah sebagai berikut. Select kolom pertama, kolom kedua, from, nama tabel. Apabila kita akan melihat isi dari tabel pribadi dengan menampilkan semua kolom, maka perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini dia kolom yang telah kita tampilkan. Sebenarnya kita bisa menggunakan tanda bintang untuk menampilkan semua kolom. Perintahnya itu sebagai berikut. Bintang from. Ini akan sama dengan yang di atas. Kita bisa menggunakan bintang supaya tidak perlu mengetik terlalu banyak dan bisa menghemat waktu. Menampilkan sebagian kolom, misalnya hanya nama saja, sintaksnya adalah sebagai berikut, yaitu select. Nah, jadi di sini hanya akan menampilkan kolom dengan field nama. Kemudian menampilkan data dengan kondisi, yaitu dengan cara select, bintang atau kolom pertama, from, nama tabel, where, kondisi. Select. Nah, maka di sini hanya akan menampilkan kolom dengan nama Rizka saja. Mulai dari NIP, nama, tanggal lahir, serta lainnya. Yang terakhir yaitu perintah update. Update fungsinya untuk memperbarui data lama menjadi data yang baru. Dalam penggunaannya harus disertai dengan klausa where. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Update, nama tabel, set, kolom pertama sama dengan data kolom pertama, kolom kedua sama dengan data kolom kedua, kolom terakhir sama dengan data kolom terakhir, where, kondisi. Contohnya pada tabel pribadi, pegawai dengan nama Reni pada field kota belum ada isi. Kita akan mengupdate-nya sehingga perintah sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah perintah update. Update fungsinya untuk memperbarui data lama menjadi data yang baru. Dalam penggunaannya harus disertai dengan klausa where. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Update, nama tabel, set, kolom pertama sama dengan data kolom pertama, kolom kedua sama dengan data kolom kedua, kolom terakhir sama dengan data kolom terakhir, where, kondisi. Contohnya pada tabel pribadi, pegawai dengan nama Rini pada field kota belum ada isi. Kita akan mengupdate-nya sehingga perintahnya sebagai berikut. Yaitu akhir coy. Kemudian selanjutnya yaitu perintah update. Update fungsinya untuk memperbarui data lama menjadi data yang baru. Dalam penggunaannya harus disertai dengan klausa where. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Update, nama tabel, set, kolom pertama sama dengan data kolom pertama, kolom kedua sama dengan data kolom kedua, kolom terakhir sama dengan data kolom terakhir, where, kondisi. Contohnya pada tabel pribadi, pegawai dengan nama Reni pada field kota belum ada isi. Kita akan mengupdate-nya sehingga perintahnya sebagai berikut. Update, set, alamat bau-bau, where, nama Reni. Nah, di sini kita sudah ubah ya. Dan di sini kita harus jika kita menggunakan perintah update, maka harus menggunakan klausa where. Jika tidak, maka semua data yang ada pada kolom akan terubah. Dan yang terakhir yaitu perintah delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus atau menghilangkan baris data atau record dari tabel. Sintaksnya sebagai berikut. Delete from, nama tabel, where, kondisi. Contohnya, kita akan menghapus tabel data pada tabel pribadi. Maka fungsinya sebagai berikut.
Nah, di sini kita sudah menghapusnya, kita dapat menampilkannya dengan select. Nah, di sini sudah terlihat, yaitu kolom Rizka. Nah, di sini sudah dapat dilihat, data dengan nama Rizka sudah terhapus semuanya. Sama dengan perintah update, perintah delete juga harus menggunakan klausa where untuk penulisan sintaknya. Jika tidak, maka semua data sama dengan perintah update, perintah delete juga harus menggunakan klausa where. Jika tidak, maka semua data akan terhapus. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali.